Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya review ya. Jadi pas 2 bulan lalu kita itu membahas kisah mengenai tiga gadis cantik dan Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi Harun Ar-Rasyid itu sedang berkeliling gitu ya ke kota Baghdad. Kemudian beliau menemukan satu buah rumah. Di rumah itu ternyata di dalamnya ada tiga gadis cantik. Kemudian ada 2 ekor anjing hitam dan 3 orang pemuda yang buta matanya. Nah, di situ ternyata ada kejadian aneh nih. Kejadian anehnya apa? Ternyata ada salah satu gadis di situ yang sering memukuli atau mencambuki 2 ekor anjing hitamnya. Terus 3 gadis cantik yang ada di dalam rumah tersebut itu memiliki bekas luka di belakangnya ya. Bekas luka itu seperti bekas luka cambuk gitu ya intinya. Dan 3 pemuda buta itu yang datang sebagai tamu. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, di sesi pertama kita membahas situasinya di rumah itu bagaimana. Di sesi yang kedua kita bahas tentang kisah-kisah pemuda yang pertama, pemuda yang kedua, pemuda yang ketiga yang ternyata mereka semua itu bukan pemuda buta biasa, melainkan pemuda buta yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang berbeda. Jadi mereka itu adalah sebenarnya raja-raja gitu ya. Nah, di sesi ketiga ini kita akan menyelesaikan kisah itu dimulai dari kisah gadis pertama, kisah gadis kedua dan kisah gadis ketiga, kemudian solusi yang diberikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen lebih tahu kisahnya gimana, itu udah ada di rekamannya, silahkan disimak aja. Kita masuk ke akhir kisah dari tiga gadis cantik. Masuk ke kisah 1001 malam di malam ke-16. Jadi kita udah masuk ke malam ke-16 dari 1001 malam yang ada. Bagaimana kisah dari malam ke-16? Nah, kita awali dengan kisah gadis cantik yang pertama. Nah, kisah gadis cantik yang pertama ketika terakhir kita mengisahkan mengenai gadis cantik itu dipanggil ya ke istana Khalifah Harun Ar-Rasyid, dipanggil semua gadis cantik itu. Kemudian si gadis yang pertama ini bilang, "Wahai Khalifah, ayah kami telah meninggal dunia dan mewariskan harta sejumlah 5.000 dinar. Hamba adalah anak bungsu. Suatu ketika kedua kakak hamba mempersiapkan perkawinan dan keduanya pun menikah. Jadi jadi gadis yang pertama ini si pemilik rumah yang kita ceritakan waktu lalu. Nah, si pemilik rumah ini bercerita bahwa dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal dunia dan meninggalkan 5.000 dinar. Ya, suami kakak hamba masing-masing melakukan usaha dagang dan mengambil uang sejumlah 1.000 dinar. Jadi 5.000 dinar dari ayahnya yang meninggal karena punya 3 anak dibagi-bagi gitu ya, dia 1.000 dinar yang bungsu. Kemudian kakak-kakaknya itu masing-masing dapat 2.000 dinar. Kenapa? Karena yang 1.000 dinarnya buat bekal kakak-kakaknya dan 1.000 dinar lagi untuk ngemodalin nikah gitu ya. Jadi kakak-kakaknya udah nikah, dimodalin sama harta warisan bapaknya. Pas kan 5.000 dinar ya, kan ada 3 anak. Anak yang pertama dapat 2.000, anak yang kedua dapat 2.000 karena keduanya menikah dan dia yang bungsu gitu ya yang terakhir. Nah, ternyata mereka melakukan perjalanan dagang dan meninggalkan hamba gitu, meninggalkan si adik bungsunya ini. Kemudian mereka pergi selama 4 tahun. Suami mereka menghabiskan harta secara mubazir. Itu sebagaimana yang udah dikisahkan ya bahwa orang-orang di zaman itu ya suka menghambur-hamburkan harta gitu ya. Dan rugi dalam perdagangan. Lalu meninggalkan kakak-kakak hamba di suatu negeri. Kedua kakak hamba pulang dalam keadaan seperti pengemis gitu ya. Ketika menyaksikan keadaan mereka, hamba heran dan nyaris tidak mengenal mereka. Hamba memperlakukan mereka dengan sangat baik. Keduanya tinggal bersama hamba selama 1 tahun penuh dan harta hamba menjadi milik mereka juga. Kemudian bagaimana lagi? Nah, kemudian mereka bilang sebaiknya kami menikah lagi saja. Kami sudah tidak tahan hidup sebagai janda gitu ya. Terus kata si anak bungsunya ini, kakak-kakakku, kalian tidak akan menemukan kebaikan dalam perkawinan yang kedua gitu ya. Cobalah udah jangan nikah dulu cepet-cepet, udah tinggal sama adik bungsu dulu gitu ya. Sebab di zaman seperti sekarang ini laki-laki yang baik itu hanya sedikit dan sangat sedikit, sedangkan
kalian sudah pernah mengalami perkawinan sebelumnya gitu ya. Takutnya perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang gagal lagi. Kedua kakak hamba tidak mau menerima nasihat hamba tersebut. Mereka tetap menikah tanpa persetujuan dari hamba. Sehingga dengan terpaksa hamba membiayai lagi pernikahan yang kedua bagi kakak-kakaknya. Ya, suami mereka ternyata lagi-lagi mempermainkan kedua kakaknya tersebut, mengambil seluruh harta yang ada pada mereka lalu pergi meninggalkan mereka. Kalau pada saat kembali keduanya menemui hamba lagi gitu ya, datang lagi ke adeknya dalam kondisi yang compang-camping. Ini kisah dari gadis pemilik rumah ya, yang punya dua anjing hitam itu. Lalu hamba menerima keduanya dengan penuh penghormatan. Kami kembali hidup serumah, ya. Udah kakak-kakaknya udah dua kali nikah, tapi ternyata pernikahan yang kedua juga gagal lagi. Akhirnya mereka balik lagi ke rumah si adek bungsu gitu ya, hidup bersama bertiga lagi di sana. Apakah kalian bersedia tinggal di rumah ini selama aku berlayar hingga kembali, ataukah Ya, kalian ikut berlayar terus denganku gitu ya? Jadi mereka itu si adek bungsu ini punya ide buat bisnis gitu ya, dagang dan berlayar melalui kapal. Terus dikasih usulan nih sama adanya, kalian mau ikut berlayar bersamaku atau kalian mau tinggal di rumah ini aja? Ternyata kakak-kakaknya pengen ikut berlayar bersamanya. Kami pun semua berlayar, hamba membagi harta hamba menjadi dua bagian ya. Sebagian hamba bawa berlayar, sedangkan sebagian yang lain hamba simpan. Jadi nggak dibawa semua hartanya tuh, disimpan di rumah sebagian dan sebagian lagi dibawa ke kapal. Barangkali ada sesuatu yang menimpa kapal dan kesempatannya ya, kesempatan untuk bisa diselamatkan hartanya ada gitu ya, ada simpanan kayak gitu. Akhirnya ketiga orang itu ya, dua kakaknya dan adik bungsunya ini berlayar bareng-bareng. Demikianlah kami berlayar berhari-hari. Namun di tengah perjalanan kapal kami salah arah gitu ya. Salah arah, nahkoda kapal ternyata lupa jalan yang harus dilalui, kemana ini gitu ya. Lupa jalannya. Kapal kami masuk ke perairan yang bukan menjadi tujuan dan kami sempat tidak menyadarinya. Namun ternyata angin berhembus kencang selama 10 hari dan mengantarkan kami ke sebuah kota. Lalu ditanya sama adik bungsunya ini, apakah nama kota ini? Tanya hamba kepada nahkoda. Ternyata nahkodanya bilang, demi Allah aku tidak mengetahui gitu ya. Bahkan aku belum pernah melihat dan belum pernah mengarungi perairan ini selama menjadi nahkoda. Namun demikian, yang paling penting adalah kita dalam keadaan yang selamat. Sebaiknya kalian memasuki kota ini buat lihat-lihat aja gitu ada apa di kota ini, dan silahkan hamparkan barang dagangan kalian yang bisa didagangkan di kota ini dulu ya, sementara si nahkoda cari jalan buat pulang ke kota Baghdad. Kemudian si nahkoda mengutus beberapa anak buahnya untuk memeriksa keadaan gitu ya, lalu mempersilahkan penumpangnya untuk turun termasuk kedua kakaknya itu dan adik bungsunya kayak gitu. Jadi ini nyasar gitu ceritanya pas lagi dagang. Hamba berjalan di jalan sekitaran dataran tersebut, kemudian bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan rupawan. Rupanya ia adalah seorang laki-laki yang baik dan hamba terpikat. Cinta pada pandangan pertama lah si adik bungsunya ini. Keesokan harinya, hamba bersama laki-laki tersebut berjalan menuju kapal hendak pulang gitu ya. Saat itu hati hamba penuh kegembiraan karena telah menjadi pendamping dari seorang laki-laki. Kan adik bungsunya baru ketemu ya, baru ketemu jodohnya mungkinnya di kota yang antah berantah itu. Ternyata pas pagi harinya nahkoda udah bisa jalan, kapalnya udah siap berlayar kembali. Kemudian kakak-kakaknya yang melihat adik bungsunya bawa laki-laki nanya, adek apa yang engkau lakukan gitu ya dengan pemuda tampan ini? Tanya si kedua kakaknya tersebut. Nah, si adek menjawab, aku akan menjadikannya sebagai teman hidupku gitu ya, calon suami gitu ya. Lalu hamba merangkul dan mencium pemuda itu. Tuanku, aku akan mengatakan sesuatu dan aku harap Tuan tidak membantahnya. Kayak gitu. Kakak-kakakku, aku merasa cukup dengan menjadi pendamping pemuda ini. Aku persilahkan kalian memiliki seluruh harta yang ada di dalam kapal. Jadi si Ade itu memutuskan, ya udah aku pengen nikah aja sama si laki-laki ini. Kalau harta yang ada di kapal ini yang hasil dagang bolehlah buat kakak-kakak semua, tapi izinkan aku buat nikahin si laki-laki ini gitu ya. Terus kata si kakak-kakaknya, baiklah kalau kamu senang gitu ya, kami juga akan senang dengan keputusan yang kamu buat. Namun ternyata kedua kakaknya ini memiliki rencana jahat di balik keikhlasannya mereka gitu ya. Nah, ketika kapal mengarungi lautan dengan gelombang yang ganas gitu ya di tengah malam, akhirnya pas mau menuju di kota Basrah, nah udah mulai tampak bangunan-bangunannya, ternyata kedua kakaknya segera melaksanakan rencana mereka.
si perempuan bungsu ini dan si pemudanya keduanya gitu ya dilemparkan ke laut dalam keadaan tertidur. Jadi ketika si adek bungsunya tidur, kemudian si calon suaminya ini juga tidur, akhirnya mereka dilemparkan ke laut dalam keadaan tertidur dan ketika kami tersadar ya keduanya tersadar, kami sudah berada di permukaan air dan pemudanya yang mau jadi suaminya itu tenggelam kayak gitu ya. Kemudian sedangkan hamba dengan izin Allah selamat alhamdulillahnya sebab ketika hamba berada di laut, hamba menemukan pohon yang hanyut. Maka hamba segera menaikinya dan bersama batang pohon itu hamba terdampar di sebuah pantai gitu ya dengan gelombang besar. Jadi si adeknya, adek bungsunya ini sebenarnya nggak meninggal ya, diselamatin karena dia nemu batang pohon gitu ya. Akhirnya dia ke tepian sebuah pulau. Keesokan harinya ketika dia udah bangun, hari udah terang, dia melihat sebuah jalan, di situ ada bekas jalan kaki manusia, kemudian sebagai penghubung antara pulau dan daratan yang lebih luas. Jadi di pulau tempat terdamparnya si Ade Bungsu ini ada jalan menuju dataran yang lebih luas kayak gitu ya. Kemudian pada saat meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada seekor tupai ke arah dia gitu ya lagi jalan. Tapi tupai itu lagi dikejar sama seekor ular yang hendak memakannya. Nah, karena iba melihat si tupai itu dikejar-kejar sama ular, akhirnya si Ade Bungsu ini bawa batu terus melempari ular itu dengan batu sampai ular itu meninggal dunia. Tapi begitu ularnya meninggal dunia atau ular itu mati, si tupainya hilang gitu ya. Dan si tupai itu pergi. Ternyata apa? Ketika dia beristirahat sih kan udah jalan-jalan tuh si adanya udah jalan-jalan pengen menuju ke dataran utama lalu istirahat dan tertidur saat terbangun ternyata si adek bungsu itu terkejut menyaksikan seorang perempuan memegangi kedua kakinya. Kemudian dia terkejut dan menyapanya, siapakah engkau? Apa yang terjadi denganmu hingga memegangi kedua kakiku gitu ya? Kata si adek bungsu ini. Lalu si perempuan yang memegang kakek adek bungsunya menjawab, wahai alangkah cepatnya engkau melupakanku gitu ya. Bukankah engkau yang telah melakukan kebaikan untukku dan membunuh musuhku? Akulah si tupai gitu ya. Akulah si tupai yang engkau bebaskan dari ancaman ular. Jadi ternyata si tupai itu adalah seorang jin betina yang berubah wujud menjadi tupai yang dikejar-kejar oleh penjahatnya yang juga jin jahat gitu ya. Jin jahat tapi bentuknya ular. Karena si ularnya dibunuh sama si ade bungsu, si tupainya selamat dan si tupai ini merasa harus berbalas budi gitu ya. Nah, kemudian engkau telah menyelamatkanku. Nah, ketika itu aku segera terbang dan pergi menuju kapal yang engkau naiki gitu ya. Sebelum kedua kakakmu melemparkanmu, aku telah memindahkan seluruh isi kapal ke rumahmu. Jadi seluruh harta yang ada di kapal yang miliknya dia, yang mau diakuisisi sama kedua kakaknya, dibalikin lagi sama si jin ini gitu ya, dibalikin ke rumahnya. Kemudian kedua kakakmu yang jahat itu telah kusihir menjadi anjing hitam. Adapun pemuda kekasihmu itu saat ia mulai tenggelam, aku segera mengangkatnya bersama kedua anjing itu ke atas atap rumahmu. Harta bendamu masih seperti semula dan tak ada yang dikurangi sedikit pun. Jadi sebenarnya si laki-laki calon suaminya itu selamat, mau dinikahi atau enggak terserah kata si jinnya gitu ya. Terus harta-harta yang ada di kapal pas berlayar juga dipindahin sama si jin tupai itu, si jin betina yang menyerupai tupai itu dipindahin ke rumahnya. Si kakak-kakaknya yang jahat dirubah menjadi dua anjing hitam. Jadi tahu ya, kenapa si gadis pemilik rumah punya dua anjing hitam. Ternyata dua anjing hitam itu adalah kakak-kakaknya yang dikutuk menjadi ya anjing hitam gitu ya. Nah, jin itu menghentikan omongannya sebentar, kemudian setelah itu melanjutkan kembali. Demi ukiran yang ada pada cincin Nabi Sulaiman, jika engkau tidak memukul kedua anjing itu terus-menerus setiap hari gitu ya, setiap malam, setiap malamnya harus 300 cambukan setiap hari, maka akan aku datang kepadamu dan menyihirmu seperti mereka. Jadi kayak ada perjanjian gitu loh dengan si ade bungsunya. Oke, kalau misalkan kamu mau menyelamatkan hartamu dan tinggal bersama kedua kakakmu atau membalas kedua kakakmu yang jahat itu, aku sihir mereka jadi anjing hitam. Tapi setiap hari, setiap malam kamu harus mencambuknya sebanyak 300 kali. Kalau kamu nggak mencambuknya sebanyak 300 kali,
maka aku akan datang kepadamu dan menyihirmu seperti mereka. Kata si jin hitam itu, kata si jin betina itu gitu ya. Baiklah, wahai jin, aku akan melakukannya. Akhirnya si gadis cantik ini ya menyetujui apa yang diperintahkan oleh si jin itu. Sejak saat itu, aku tinggal di rumah ini, rumah yang dikunjungi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, mengurusi kedua kakakku yang disihir menjadi anjing hitam setiap malam gitu ya, dicambukin terus-menerus si anjing hitam itu. Kemudian adapun bekas luka yang ada di punggungku, kan setiap gadis punya bekas lukanya di punggungnya ya. Adapun ada bekas luka di punggungku, ini adalah luka saat tubuhku dibuang ke lautan. Hamba diikat hingga berbekas semacam ini. Jadi di punggungnya itu kayak ada bekas cambukan yang garis-garis gitu ya. Kayak bekas urut gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin kayak gitu kurang lebihnya, tapi berbekas. Kemudian datang dua wanita ke dalam rumah yang juga memiliki tanda luka di punggungnya yang hampir yang sama. Kan di rumah itu ada tiga gadis cantik ya, yang dikunjungi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ada tiga gadis cantik. Ini kisah gadis cantik yang pertama. Nah, si gadis cantik yang pertama ini menceritakan setelah kejadian itu, hamba pulang ke rumah ya, hartanya ada, kemudian kakak-kakaknya udah ada dua anjing hitam, tapi ternyata ada dua wanita lagi yang datang ke rumah tapi memiliki bekas luka di punggungnya yang hampir sama kayak dia kayak gitu. Dan juga budak hitam, kan dia punya budak hitam ya. Di sesi yang kedua kemarin kita udah bahas bahwa si gadis pemilik rumah punya budak-budak hitam sebagai pengawal ya. Nah, budak-budak hitam sebagai pengawal adalah teman-teman dari jin betina yang menyerupai tupai gitu ya. Jadi budak hitam itu dikasihin sama si jin betina itu, dikasihin ke gadis pemilik rumah, dan memberikan tentara jin hitam buat apa? Buat berbalas budi gitu, untuk melindungi si gadis yang pertama ini atau gadis pemilik rumah, dengan tujuan untuk berbalas budi karena dia udah menyelamatkannya dari kejaran jin ular kayak gitu. Kalau misalkan ketinggalan sesi 2, sesi pertama, saya ingatkan lagi, mangga disimak yang sebelumnya. Dan demikianlah wahai Khalifah, kisah kehidupanku. Apa yang hendak engkau lakukan akan masalah yang aku alami gitu. Jadi dia cari solusi. Apakah aku harus terus-menerus setiap hari memukuli kakak-kakakku 300 bukan tiap malam? Apakah aku harus kayak begini dan lain sebagainya. Kemudian Harun ar-Rasyid kemudian berkata, sebentar, aku sebelum kasih solusi, aku harus tahu dulu nih kisah dua gadis lainnya. Dan Syahrazad pun menghentikan kisahnya sampai di sini. Jadi malam ke-16 cukup di kisah gadis cantik yang pertama. Kita masuk ke malam yang ke-17, gadis cantik yang kedua. Karena gadis cantiknya ada tiga, kita baru bahas kisah gadis cantik pertama, sekarang kita masuk ke kisah gadis cantik yang kedua. Nah, kisah cantik yang kedua, dia bilang, wahai Khalifah, hamba mempunyai seorang ayah yang sudah sangat tua. Jadi dia tuh beda gadis ya, ini ceritanya beda gadis. Gadis yang kedua. Wahai Khalifah, hamba mempunyai seorang ayah yang sudah sangat tua. Suatu ketika ayah hamba dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi meninggal lagi nih ayahnya. Tapi meninggalkan harta yang banyak, sekitar 80 dinar. 80.000 dinar. Suatu hari hamba duduk-duduk di beranda. Jadi dia tuh pernah nikah, tapi ternyata suaminya juga meninggal dunia, mewarisi harta yang banyak. Jadi kurang lebih si gadis cantik yang kedua ini kaya raya gitu ya. Suatu hari hamba duduk-duduk di beranda, saat itu datanglah seorang nenek dan memberi salam kepada hamba. Jadi ketika dia duduk, ada seorang nenek yang nyamperin dan bilang, wahai Tuan Putri, di rumah hamba ada seorang perempuan yatim. Saat ini ia sedang berada dalam kesulitan biaya untuk melangsungkan pernikahannya. Hamba datang ke sini untuk meminta pertolongan kepada Tuan Putri. Sudilah kiranya Tuan Putri berbuat kebaikan gitu ya, dan menghadiri pernikahan si gadis tersebut. Akhirnya si gadis yang kedua bilang, dengan senang hati aku akan datang katanya. Tapi kata si nenek, bersiaplah sekarang juga gitu ya. Sebab malam nanti hamba akan datang menjemput Tuan Putri. Nah, tibalah malam gitu ya, malam tiba, akhirnya si nenek ngejemput si putri ini, si gadis yang kedua ini. Nah, ketika tiba, berangkat diiringi oleh beberapa pelayan yang udah disiapin sama si nenek. Hamba berjalan mengikuti langkah si nenek, kami sampai di sebuah lorong, kemudian angin sangat terasa di lorong tersebut gitu ya, sampailah pada sebuah istana atau sebuah rumah yang sangat megah. Di balik kelambunya, ternyata muncullah seorang gadis yang sangat cantik, kemudian dia menyambut
saya atau menyambut si gadis yang kedua ini dengan sebutan selamat datang saudaraku, selamat datang kayak gitu ya. Terus dia bilang, wahai saudaraku, aku punya saudara laki-laki yang pernah bertemu denganmu dalam beberapa kesempatan katanya ya. Ia adalah seorang yang sangat tampan dan ternyata jatuh hati kepada dirimu. Lalu ia memberikan upah beberapa dirham kepada nenek ini untuk melaksanakan muslihatnya agar bisa bertemu denganmu. Jadi si nenek ini sebenarnya bukan ngundang ke pesta ya, tapi mau ngajak si gadis yang kedua ini untuk dinikahkan dengan salah satu pangeran yang ada di dalam istana tersebut. Nah, tanpa pikir panjang, karena dia juga galau ditinggalin suaminya meninggal dunia, akhirnya si gadis yang kedua ini bilang, ya udah nggak apa-apa, dengan senang hati aku akan memenuhi keinginannya. Nah, ternyata pas ketemu sama si laki-laki atau si pangeran yang ada di sini, ternyata si gadis yang kedua ini juga jatuh hati kepadanya. Akhirnya dilangsungkanlah pernikahan gitu ya. Dilangsungkanlah pernikahan secara singkat. Si laki-laki ini, si raja ini atau si pangeran ini dan si gadis yang kedua ini memiliki sebuah perjanjian ya. Perjanjiannya apa? Bersumpahlah untukku bahwa engkau tidak akan jatuh hati kepada orang lain, kata si suaminya, kata si rajanya atau kata si pangerannya. Kamu kalau mau jadi istriku, setidaknya kamu harus bersumpah kepadaku bahwa engkau tidak akan jatuh hati lagi kepada laki-laki lain. Nah, maka saat itu dia gadis cantik yang kedua itu bersumpah dan hal itu membuat suami dia senang gitu ya. Kami pun makan dan minum bersama serta menikmati malam pertama dengan penuh kebahagiaan dan hal itu berlangsung selama 1 bulan ya. Pada bulan berikutnya dia mulai minta izin buat keluar si gadis yang kedua ini. Minta izin buat keluar untuk membeli beberapa pakaian dan suaminya mengizinkan. Ya silahkan kalau misalkan mau beli keperluan kayak gitu ya. Dia sampai kepada sebuah toko pakaian, toko itu sangat bagus, namun ia tidak bisa menerima uang. Ya nggak bisa nerima uang, ternyata si tukang dagangnya tuh nggak bisa nerima uang. Ia tiba-tiba si tukang dagangnya ini tiba-tiba meluk si gadis yang kedua dan ingin yang berbuat hal-hal yang aneh. Dan si gadis yang kedua ini berontak dan memiliki luka di pipi yang terlihat. Jadi berontak mau diapa-apain gitu sama si tukang bajunya. Ia berontak dan akhirnya memiliki luka di pipi yang terlihat. Begitu dia pulang, suaminya itu begitu mengkhawatirkan keadaannya. Namun ia ternyata tahu bahwa ada seseorang yang memelukku karena perkara pakaian saja. Jadi salah paham sih intinya si suaminya ini menganggap bahwa si istrinya itu telah berzina dengan laki-laki lain, sementara si istrinya juga merasa terbodohi karena datang kepada toko pakaian yang nggak tahu gitu ya adab di sana kayak gimana dan aturan di sana kayak gimana, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang dan sebagainya. Nah, ternyata suaminya bangkit dan berteriak sekuat-kuatnya gitu ya. Saat itu pintu terbuka, kemudian muncullah budak-budak mereka gitu ya. Budak-budak si raja itu berada di bawah perintahnya. Mereka menyeret hamba dari ranjang dan melemparkan tubuh hamba ke tengah ruangan. Lalu suami hamba memerintahkan seorang budak untuk menahan bahu hamba yang duduk di atas kepala hamba. Kemudian ia memerintahkan seseorang lagi untuk berada di lututnya gitu kayak dipegangin gitu ya badannya. Dan budak ketiga mendekat dengan pedang yang terhunus di tangan. Kemudian suaminya itu bilang, potonglah tubuh wanita ini menjadi dua, agar dua temanmu mengambil satu bagian dan melemparkannya ke laut. Inilah balasan bagi orang yang mengkhianati kepercayaan dan cinta, kayak gitu. Jadi si suaminya itu salah paham banget karena udah diambil perjanjian yang banyak gitu ya, udah diambil perjanjian nggak boleh jatuh cinta pada laki-laki lain, ternyata ada salah paham di sana, marahlah si suami. Ada pas mau dimutilasi gitu ya, mutilasi hidup-hidup istrinya, si nenek yang tadi jadi perantara macam belangnya nangis, terus bilang, baiklah aku akan terus bilang gitu ya, kamu nggak boleh kayak gitu anakku gitu ya, anakku demi pekerjaanku mengasuhmu. Ternyata si nenek ini yang ngasuhnya dari kecil. Sungguh ia tidak akan melakukan dosa yang menyebabkannya pantas menerima hukuman ini. Engkau masih muda, aku khawatir wanita itu berdoa yang buruk untuk kelangsungan kehidupanmu. Si nenek itu nangis sambil terus meratap gitu ya, kamu jangan gini deh, jangan ngebunuh si istrimu sendiri kayak gitu ya. Nah, ternyata si suaminya tuh bilang, baiklah aku akan mengampuninya, ucap suaminya. Tetapi aku harus meninggalkan bekas di tubuhnya. Jadi biar impas, biar aku juga enggak dedak gitu ya, atau aku juga enggak marah banget sama istriku ini, biarlah aku enggak jadi ngebunuhnya, tapi boleh nggak sih bikin bekas luka gitu ya di badannya. Kemudian ia memerintahkan budak yang lain
untuk melepas pakaian hamba serta meminta sebuah tongkat kayu dari bambu atau dikisahkannya dari jambu, lalu memukulkannya ke tubuh hamba terus-menerus. Suami hamba terus memukuli hamba hingga hilang kesadaran gitu, hingga pingsan karena rasa sakitnya luar biasa hebat. Akhirnya setelah puas memukul, suami hamba memerintahkan budak-budaknya agar membawanya dan nenek tua ke rumah, balik lagi ke rumah yang si gadis kedua itu gitu ya. Namun ternyata ketika hamba sadarkan diri di rumah yang itu, yang si gadis yang kedua itu nggak lagi ada di istana si laki-lakinya, udah ada di ada di rumah gadis yang kedua. Ternyata badannya udah penuh gitu ya, udah bekas cambukan, seperti bekas cambukan padahal dipukulin sama pohon jamu atau pohon pohon bambu tadi gitu ya sama suaminya. Dan bekas luka cambukan itu sulit dihilangkan sebagaimana Baginda saksikan. Di gadis yang ke satu udah ada bekas luka, gadis yang kedua juga udah ada bekas luka. Setelah itu hamba memutuskan untuk pergi dari rumah. Jadi pergi dari rumah dia karena takut dikejar sama suaminya lagi, dan akhirnya bertemu dengan seorang wanita yaitu Nona, pemilik rumah yang ada dua anjing gitu ya. Hamba mendapati di sana ada dua ekor anjing hitam dan hamba memberi salam. Jadi ketemu nih gadis yang kecantik yang kedua itu datang ke rumahnya gadis cantik yang pertama. Ternyata pas di ngobrol-ngobrol mereka punya bekas luka yang sama tapi penyebabnya berbeda. Akhirnya tinggal serumah di sana. Dan dari sanalah kisah hamba sampai di rumah itu, dan terkadang dalam beberapa malam ternyata gadis yang kedua juga menggantikan gadis yang pertama untuk memukuli anjingnya. Jika ia terlampau tak kuasa kan harus setiap hari ya dipukul 300 kali gitu ya, satu anjing 300 kali berarti 600 kali cambukan setiap malam. Nah ketika si gadis yang pertama nggak bisa ngasih cambukan ya buat dua anjing itu, yang gantiinnya adalah si gadis cantik yang kedua. Kayak gitu. Itulah kisah di malam ke-17. Sekarang kita masuk ke malam ke-18. Kalau malam ke-18 ini mengisahkan mengenai kisah gadis cantik yang ketiga. Bagaimana kisah gadis cantik yang ketiga? Kisah hamba mungkin tidak semenarik kedua gadis sebelumnya, wahai Amirul Mukminin. Jadi ceritanya ini gadis cantiknya lagi nyeritain ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saya hanya seorang pembantu rumah tangga, bekas pukulan di tubuh hamba ini adalah dari majikan hamba yang dahulu. Kemudian hamba kabur dan bertemu dengan gadis pemilik rumah dan kedua anjing hitamnya. Sejak saat itu hamba dimintai untuk membeli semua keperluan rumah sebagaimana yang pelayan kuli panggul ceritakan kemarin. Sekian kisah hamba wahai Amirul Mukminin. Kalau kisah gadis cantik yang ketiga ini singkat. Jadi kalau misalkan kita ingat di sesi yang pertama sempat mengisahkan ada gadis cantik yang belanja parfum, belanja daging, belanja semua keperluan ya, belanja kain sutra kan di sesi yang pertama kita bahas itu. Itu adalah gadis cantik yang ketiga, dia tuh hanya apa ya, hanya ART gitu ya, atau hanya pembantu gitu ya, hanya pembantu rumah tangga. Bekas pukulan atau bekas cambukan yang ada di dalam tubuhnya itu adalah bekas cambukan dari majikan yang sebelumnya. Karena nggak kuat, dia kabur. Ketika kabur, dia datang ke rumah si gadis cantik yang pertama yang ada dua anjing tadi. Sehingga berkumpullah mereka. Gadis cantik yang pertama dengan dua kakaknya yang disihir jadi anjing hitam. Ya, ada dua anjing hitam, ada gadis cantik pertama. Gadis cantik yang kedua yang datang itu yang ngebantuin mukulin, cambukin. Gadis yang ketiga yang ada di rumah itu ternyata cuman ART, cuman bantu-bantu yang ngajak si kuli panggulnya gitu loh datang ke rumah. Waktu di sesi satu kan kita udah berkisah sampai sana. Ternyata dia cuman seorang ART yang nggak ada istimewanya gitu ya, cuman bantu-bantu rumah tangga aja. Nah akhirnya ketiga gadis cantik itu nanya ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi gimana dong Khalifah Harun Ar-Rasyid atas semua masalah yang kita miliki gitu ya. Kan orang buta yang pertama, kedua, ketiga udah dikasih solusi sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kalau solusi untuk kami gimana nih? Kisah wanita yang pertama, kedua, ketiga, apakah aku harus terus-menerus gitu ya memberikan cambukan kepada dua anjing hitam yang kakakku ini atau gimana? Nah, terus si Harun Ar-Rasyid ini atau Khalifah ini bilang, apakah engkau mengetahui cerita jin Ifrit betina yang telah menyihir kedua kakakmu? Tanya Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada pemilik rumah atau gadis cantik yang pertama. Terus gadis cantik yang pertama ini bilang, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jin Ifrit betina itu telah memberikan aku sebuah gandum gitu ya. Ini gandumnya, kalau misalkan
kamu atau kita mau ketemu sama jin ifritnya, tinggal dibakar aja gitu gandum ini. Nanti dia akan datang sekalipun dia berada di Gunung Qaf. Gunung Qaf itu daerah Yaman ke sana gitu ya. Kalau misalkan sejauh apapun jin ifrit betina itu berada, kalau misalkan kita bakar gandum ini, dia akan hadir seketika. Bawakan gandum itu kepadaku, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian gadis cantik yang pertama itu datang, bawa gandumnya, kemudian dibakar. Khalifah segera membakarnya sehingga terdengarlah aromanya juga tercium ya, terdengarlah suara yang percikan api dan aromanya tercium. Tiba-tiba istana Harun ar-Rasyid itu bergetar sedemikian rupa sehingga terdengarlah suara genderang kayak bum 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 gitu ya, bum 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 datang, bergetar kayak gempa kecil gitu, dan ada suara genderangnya. Ternyata jin ifrit betina telah hadir di antara mereka semua. Rupanya ia beragama Islam. Ternyata dia bilang, Assalamualaikum, wahai Khalifah Allah, kata jin ifrit betina. Kata Khalifah Harun al-Rashid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung si jin ifrit betina yang tupai itu, yang menyihir kakaknya jadi anjing itu bilang, ketahuilah wahai baginda, sesungguhnya nona ini telah berbuat kebaikan kepada hamba, nolongin tadi ya, mematikan si ular tadi. Hamba tak mampu hamba tak mampu membalasnya sebab ia telah menyelamatkan hamba dari kematian dan telah membunuh musuh hamba. Hamba juga telah menyaksikan apa yang diperbuat oleh kedua kakaknya yang jahat, gitu ya. Maka hamba segera membalasnya dengan menyihir mereka menjadi 2 ekor anjing. Sebenarnya hamba ingin membunuh mereka, tapi hamba khawatir hal itu tidak membuat senang hati penyelamat hamba ini. Sebenarnya kakak-kakak yang jahat ini pengen dibunuh sama si Jin Ifrit, tapi takutnya kalau dibunuh nanti bikin sakit hati gitu ya si adik bungsunya atau si gadis yang pertama. Maka hamba akan membebaskannya keduanya. Wahai Amirul Mukminin, jika beliau menghendaki, jika engkau menghendaki, maka hamba akan membebaskan keduanya sebagai penghormatan hamba kepada Khalifah Allah. Gitu. Terus kata Khalifah Harun ar-Rasyid, bebaskan keduanya dari sihirmu itu. Jadi bebasin kakak-kakaknya dari sihir anjingnya, dan nggak usah lah ada syarat harus dipukul 300 kali per malam kayak gitu. Setelah itu baru kita mengurusi gadis yang kedua yang telah dianiaya oleh suaminya. Kita akan mengetahui sebenarnya setelah ini gitu ya, dan mencarikan solusi yang tepat bagi gadis yang kedua. Akhirnya jin itu mengambil semangkok air, membacakan mantra-mantra, lalu memercikannya ke muka kedua anjing seraya berkata, kembalilah ke wujud asalmu. Maka kedua anjing itu segera berubah menjadi manusia kembali. Jadi si kedua kakaknya yang jahat dari dirubah jadi anjing hitam, berubah kembali menjadi manusia. Maha suci Allah yang menciptakan mereka, kata si jinnya, karena jinnya ini jin Islam ya. Lalu si pemilik rumah dan kedua kakaknya yang terbebas dari ketukan menjadi anjing itu dinikahkan dengan ketiga orang buta yang sebenarnya adalah raja. Jadi di sesi kedua kan udah berkisah juga ya, kisah laki-laki buta yang pertama, kisah laki-laki buta yang kedua, dan kisah laki-laki buta yang ketiga. Masing-masingnya adalah sebenarnya raja dari suatu negeri gitu ya, yang di luar Baghdad. Ketika si pemilik rumah, kemudian kedua kakaknya yang dikutuk jadi anjing udah kembali lagi jadi manusia, sama Harun ar-Rasyid kan dikumpulkan itu semua di istananya Khalifah Harun ar-Rasyid. Mereka akhirnya dinikahkan. Jadi si adik bungsu dinikahkan dengan laki-laki buta yang pertama, kakak-kakaknya dinikahkan dengan laki-laki buta yang kedua, dan laki-laki buta yang ketiga. Pas tuh kan ada tiga pasang. Kemudian sementara gadis yang kedua untuk membantu gadis pemilik rumah, eh, yang membantu gadis pemilik rumah itu dinikahkan dengan anak dari Harun ar-Rasyid, yaitu Al-Amin. Jadi ada gadis kedua yang pertama, gadis yang kedua tadi yang disiksa sama suaminya, yang dizolimi, yang KDRT itu. Nah, gadis yang kedua di solusi yang dikasih sama Harun ar-Rasyid ya udah dinikahin sama anaknya gitu ya, yang namanya Al-Amin. Dan gadis yang ketiga yang ART yang bantu-bantu belanja di sesi yang pertama. Nah, gadis ketiga yang membantu membantu itu ya, membantu kebutuhan-kebutuhan dari gadis yang pertama sama kedua, atau memenuhi semua keperluan di rumah itu, akhirnya dinikahkan dengan pelayan kuli panggul. Nah, di sesi satu kan dikisahkan juga ya ada kuli panggul yang nah sama Harun ar-Rasyid dinikahkan dengan kuli panggul tersebut. Kemudian mereka dinaikkan derajatnya. Jadi walaupun nggak jadi kuli panggul lagi, nggak jadi ART lagi, seolah-olah dibebaskan gitu ya. Jadi budak yang merdeka.
kehidupannya juga enak, mereka diberikan harta sehingga hidup mereka lebih baik dari sebelumnya. Jadi selesailah sampai di situ kisahnya. Kisah laki-laki yang pertama, kisah laki-laki buta yang pertama, kedua, ketiga dinikahkan dengan gadis yang pertama dan kakak-kakaknya yang disihir menjadi dua anjing hitam itu. Sementara gadis yang kedua dinikahkan dengan anaknya Harun al-Rashid. Gadis yang ketiga dinikahkan dengan kuli panggulnya, tapi dikasih harta agar hidupnya lebih baik. Kayak jadi semuanya udah punya solusi atas permasalahan yang dimiliki. Kemudian ketika masalah itu selesai, ya masalah itu selesai, tiba-tiba Harun al-Rashid bilang, aku ingin berkeliling kota pada malam hari lagi. Jadi kan kayak apa ya, kayak penasaran lagi gitu ya, kayak pengen lagi. Aku ingin berkeliling kota pada malam hari ini gitu ya, dan pengen lagi gitu ya berpatroli malam-malam untuk mengetahui keadaan para pejabat serta keadaan rakyat yang sebenarnya. Ucap Khalifah kepada Ja'far al-Barmaki, ya, si ininya penasehatnya atau pengawalnya. Kemudian apakah ada masalah yang terjadi di sekitaran Baghdad kala itu ketika Harun al-Rashid kembali lagi patroli di sekitaran kota Baghdad. Dan Ratu Syahrazad memotong kisahnya sampai di sini. Itu adalah kisah malam ke-8. Sekian materi dari malam ke-16, 17, dan 18. Oke, saya tutup saja materi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.